Cerita ini terjadi di sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat hebat. Dia adalah seorang raja yang kaya raya dan banyak sekali wilayah kekuasaannya. Tapi sayangnya raja ini tidak memiliki anak. Nah, jadi sekarang dia lagi bingung nih. Dia berpikir, aduh, kalau nanti saya sudah tidak ada, siapa yang akan menggantikan saya untuk memimpin kerajaan ini? Lalu dia berpikir, aku harus mencari orang yang cocok untuk menjadi penggantiku sebagai raja. Tapi bagaimana caranya ya? Aha, aku akan mengadakan perlombaan. Siapa yang berhasil memenangkan lomba itu, dialah yang akan kupilih menjadi raja. Lalu ia memanggil seorang menterinya. Menteri, ayo datang ke sini. Aku ingin membuat sebuah perlombaan. Kamu catat baik-baik ya, supaya nanti bisa diumumkan ke seluruh rakyat negeri ini. Menteri itu setuju. Lalu menteri itu mencatat dengan baik-baik setiap perkataan yang dikatakan oleh sang raja. Setelah menteri mencatatnya, lalu dia membuat sebuah pengumuman. Nah, ini dia pengumumannya. Ada gambar apa itu ya? Ada yang tahu? Nah, lalu menteri menjelaskan bahwa raja akan membagikan kepada rakyat sebuah bibit tanaman. Lalu 3 bulan kemudian, masing-masing orang yang telah mendapat bibit tadi boleh membawa hasil tanaman yang telah tumbuh kepada raja. Oh, ternyata seperti itu toh perlombaannya. Nah, mulailah. Setiap bibit-bibit dibagikan kepada seluruh rakyat. Dan semua orang berlomba-lomba ingin supaya tanamannya tumbuh. Dan nanti kalau dilihat oleh raja, jika tanamannya bertumbuh dengan subur, katanya akan mendapatkan hadiah atau bahkan bisa menjadi seorang raja. Wow, semuanya ingin sekali menjadi pemenang. Nah, setelah 3 bulan, datanglah itu beberapa orang ke kerajaan untuk bertemu dengan raja. Mereka membawa tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sangat subur. Ada seorang prajurit, ada juga petani, ada juga seorang putri bangsawan. Tapi ada satu orang, yaitu perempuan atau rakyat yang biasa-biasa saja. Tapi dia tidak membawa tanaman yang subur. Tuh, lihat tuh gambarnya. Wah, semuanya tanamannya subur-subur sekali. Tapi tuh yang baju biru kok tidak membawa tanaman ya? Mukanya juga sedih. Kok dia berani datang ya? Padahal kan raja menyuruhnya membawa tanaman. Dia malah tidak membawa apa-apa. Mana bajunya lusuh lagi. Nah, raja pun mulai memeriksa semua tanaman yang dibawa oleh mereka. Satu persatu raja memperhatikan tanaman-tanaman itu. Nah, mereka yang membawa tanaman, wah sudah deg-degan nih. Siapa kira-kira yang menjadi pemenang dan akan menjadi penerus raja? Mereka sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan pengumuman dari raja. Tibalah saatnya raja bertemu dengan gadis berbaju biru tadi yang tidak membawa tanaman sama sekali. Lalu raja bertanya kepada wanita itu, "Siapa namamu?" Lalu wanita itu menjawab, "Namaku adalah Surti," katanya. Lalu raja bertanya kepada Surti, "Hai Surti, kenapa kau tidak membawa apa-apa? Di mana tanaman yang harusnya kau bawa ke sini?" Lalu Surti menjawab, "Mohon maaf yang mulia, saya sudah mencoba menanam bibit yang raja berikan.
Tetapi bibit yang raja berikan itu adalah bibit yang sudah mati. Bagaimana dia bisa tumbuh, apalagi tumbuh dengan subur, jika itu adalah bibit yang sudah mati? Wah, semua peserta yang lain langsung kaget mendengar jawaban Surti. Berani sekali dia menjawab seperti itu kepada raja. Tapi raja tidak marah. Raja malah mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu. Lalu raja pun memberikan pengumuman siapakah pemenang yang akan menjadi penerus kerajaan ini. Dan pemenangnya adalah, siapa ya? Ada yang tahu? Ya, pemenangnya adalah Surti. Loh. Peserta yang lain langsung kaget. Hah, bagaimana mungkin Surti yang menang? Kan dia tidak membawa tanaman. Kenapa dia justru dipilih oleh raja untuk menjadi penerusnya? Wah, semuanya kaget. Lalu mereka bertanya kepada raja, "Raja, kenapa Surti yang dipilih sebagai pemenang? Kan dia tidak membawa apa-apa. Sedangkan raja memerintahkan untuk membawa bibit yang telah tumbuh ke tempat ini." Hahaha, kata raja. Lalu raja bilang, "Hai, kalian bertiga itu yang membawa tanaman, kalian telah berbohong kepada saya. Saya tahu kalian pasti telah mengganti bibit yang saya berikan kepada kalian dan membuatnya bertumbuh. Ayo, sekarang kalian jawab jujur. Betul tidak kalian telah mengganti bibit itu?" Wah, mereka semua langsung terdiam. Tidak ada yang berani menjawab raja. Lalu raja memberitahukan kepada mereka bahwa ternyata bibit tanaman yang telah dibagikan oleh raja itu adalah bibit yang sudah mati. Jadi tidak mungkin bibit itu bisa bertumbuh, apalagi tumbuh subur seperti tanaman yang kalian bawa. Saya di sini melihat siapa rakyatku yang berani berkata jujur, menjawab apa adanya. Dialah yang pantas untuk memimpin kerajaan ini. Begitu kata raja. Jika kalian datang membawa tanaman, berarti kalian telah berbohong kepada saya. Karena bibit yang saya bagikan telah mati. Wah, ketiga orang yang membawa tanaman ini langsung malu. Mereka kaget. Oh, ternyata itu maksudnya raja. Raja memberikan bibit yang telah mati dan menyuruh kita membawakan tanaman ke kerajaan ini. Dia hanya ingin melihat apakah kita jujur atau tidak. Lalu raja memberikan Surti sebuah mahkota yang indah. Dan Surti diangkat menjadi seorang ratu. Karena apa tadi Surti menang? Betul, karena Surti berkata jujur. Dia juga berani. Dia berani untuk datang ke kerajaan meskipun dia tidak membawa tanaman. Nah, akhirnya Surti menjadi ratu menggantikan raja sebagai penguasa di kerajaan tersebut karena Surti memiliki hati yang jujur dan berani. Itulah cerita kita hari ini, kids. Tuhan Yesus memberkati.